Church! Kami percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Situasi hari-hari ini membuat kita menahan diri untuk bertemu satu sama lain dan juga beribadah bersama-sama secara langsung. Namun, kami percaya bahwa situasi dan jarak tidak akan membatasi hadirat Tuhan untuk menjamah kita semua dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan hari ini, dan percayalah bahwa lawatannya akan melawat Anda dan keluarga di rumah atau dimanapun Anda berada. Have a great day, church! Shalom GBI Kebon Siri, selamat hari Minggu. Yang bersuka cita boleh angkat tangan, katakan wuuu. Yes, saya percaya seminggu ini kita boleh mengalami kebaikan Tuhan dan kita boleh bersuka cita dan percaya bahwa Yesus yang pegang kendali hidup kita dan memberikan kita kekuatan. Amin. Kita pagi hari ini akan bersuka cita memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satukan hati. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh terus Tuhan mengalami kebaikan-Mu selama seminggu ini, biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh naikkan pujian kami boleh naikkan persembahan kami untuk sebagai ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh bersuka cita dan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap untuk bersuka cita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Ku
bersukacita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersukacita punya Allah seperti Engkau. Allah yang memberikan kami kekuatan, yang tidak meninggalkan kami. Walaupun di lembah yang kelam, Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami boleh mengalami kemenangan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami butuh Roh Kudus-Mu Bapa, memenuhi setiap dari kami Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yes Jesus. Roh Kudus,
kami rindu untuk lebih lagi dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang membakar setiap hati kami. Biarlah kasih yang mula-mula itu boleh lebih lagi Tuhan ada dalam hidup kami, supaya kami lebih lagi mengasihi Engkau, karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang kami rindu. Oh ya rala bashanda ya rala bashaka ya rala ba ya rala bashanda ya rala ba. Oh Tuhan, tiada Allah seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau yang mampu mengisi kekosongan hidup kami, yang mampu menyegarkan hidup kami dan jiwa kami Tuhan. Hanya Engkau Bapa. Yes Jesus. Thank you Lord. Yes, Jesus. Tiada seperti Kau, yes, Lord, yang telah menjamah senam hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau, Jesus, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Angkat tangan kita, katakan, yeah. Rahmu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Yes. Tiada seperti Kau,
Yaralaba shanda yaralaba yaralaba. Mari ambil waktu sejenak. Buka hati kita selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja. Yaralaba shanda yaralaba shaka yaralaba yaralaba. Oh yaralaba shanda yaralaba 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 shanda yaralaba 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 shaka yaralaba 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 shanda yaralaba 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 shanda yaralaba yaralaba yaralaba. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menjamah hati kami, yang mampu mengubahkan hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami, seluruh hidup kami hanya untuk Engkau Bapa. Karena tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan, yang mampu menyelamatkan hidup kami, yang setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih kalau Engkau boleh segarkan jiwa kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh duduk, diam di kaki-Mu Tuhan. Mengambil bagian yang terbaik di kaki-Mu Tuhan. Kami mau menerima setiap firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati yang subur Tuhan. Yang siap Tuhan menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh taat melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau berbicara kepada setiap dari kami. Apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Berbicaralah. Berbicaralah Tuhan. Kami rindu mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendapatkan isi hati-Mu yang terbaik Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, senang sekali bisa kembali beribadah walaupun secara online. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Hari ini saya akan membahas tentang memperbesar kapasitas. Saya mau mengawali dengan kitab Yesaya pasal 54 ayat 2-3. Saya akan bacakan bagi saudara ayat firman Tuhan, dikatakan, "Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi." Ketika saya renungkan ini, ada 3 kata yang Tuhan singkapkan bagi saya, yaitu Tuhan mau perluas, Tuhan mau perkuat, dan Tuhan mau perbesar kapasitas dalam hidup kita. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat hidupmu semakin kuat menghadapi tantangan dan masalah, kita punya kapasitas yang besar sehingga kita bisa lihat bisnis kita mengalami perbesaran, pencapaian kita diperluas oleh Tuhan, teritori atau area-area dalam kehidupan ini Tuhan terus kembangkan dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu kita berbicara upgrade capacity. Apa sih artinya upgrade? Ya, upgrade itu seringkali kita dengar dengan arti meningkatkan, memperbesar, memperbaharui, ataupun memajukan. Kalau di dalam teknologi itu namanya new version atau memuktahirkan. Ya, jadi kata upgrade itu biasa dipakai dalam istilah misalnya handphone di-upgrade gitu ya, memori di-upgrade, berarti diperluas sehingga kapasitasnya bisa nampung banyak. Nah, tetapi kata capacity atau kapasitas itu bicara ruang yang tersedia, daya tampung, daya serap, muatan atau kemampuan. Jadi kalau kita berbicara misalnya sebuah gudang, kalau gudang itu sudah penuh dengan barang, ya dia tidak bisa muat lagi banyak, harus diperluas atau di-upgrade.
atau mungkin direnovasi supaya gudangnya bisa menampung lebih banyak lagi barang-barang. Begitu pula juga misalnya sebuah lift. Lift kalau sudah penuh kapasitasnya, maka dia tidak bisa berfungsi dengan maksimal, tidak bisa bekerja dengan baik. Kenapa penting kita memperbesar kapasitas? Karena kapasitas akan menolong Anda dan saya untuk bisa menanggung lebih banyak beban dan menerima lebih banyak berkat. Oke, kalau di sini kita lihat ada dua kata, beban dan berkat. Bapak Ibu Saudara kira-kira lebih senang beban atau berkat? Ya tentu ya, seperti saya dan Anda pasti kita mau lebih banyak mendapatkan berkat. Tapi kita perlu tahu seringkali berkat baru datang ketika kita siap menanggung beban. Nah, kita akan bahas dulu beban. Ya, hidup ini tidak lepas dari masalah, pergumulan, tantangan. Dan beban itu juga bisa berupa tanggung jawab dan hal-hal yang harus kita urus setiap harinya. Ada orang handle 1-2 hal, tanggung jawab, kerjaan, pelayanan, wah udah pusing, udah mengeluh, udah galau, udah panik ya. Tapi ada orang yang bisa handle banyak hal sekaligus. Masih handle beberapa perusahaan, punya anak, urusan keluarga, masih bisa handle pelayanan, masih bisa aktif juga untuk di dalam kegiatan sosial. Apa yang membedakan? Kapasitasnya. Ya, kita lihat ada satu orang karyawan mungkin dikasih 2 tanggung jawab sudah pusing, tapi ada karyawan yang bisa multitasking, bisa mengerjakan banyak tanggung jawab sekaligus. Apa membedakannya? Kapasitasnya. Ada orang bisa urus 2 anak seperti saya dan istri, 2 anak cukup sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi saya nggak habis pikir bisa melihat ada yang punya 5 anak ya, teman saya, dan juga aktif sebagai orang yang memimpin di dalam pelayanan dan juga mempunyai pabrik. Wow, saya nggak habis pikir. Saya 2 anak aja butuh benar-benar fokus, perhatian untuk bisa membesarkan 2 anak kami. Tapi yang luar biasa saya keingat ibu saya 8 saudara. Ayah saya 14 saudara kandung. Wah nggak kepikir ya, zaman dulu gimana tuh produksi terus anak ya. Nah karena apa? Itu yang membedakan kapasitas. Apalagi zaman dulu nggak ada operasi mungkin ya. Saya ingat istri saya aja melahirkan anak pakai suntikan yang supaya nyerinya bisa hilang dengan cepat ya. Nah nggak kepikir. Artinya apa? Yang membedakan adalah kapasitas. Nah kita dengar baik-baik bahwa suatu hal akan jadi masalah ketika hal itu melampaui kapasitas diri kita. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitas diri kita lebih besar dari masalah tersebut. Sebagai contoh, misalnya kalau saya bertanya pada Anda, perkalian 6 kali 6 atau mungkin 7 kali 8, bagi Anda mungkin bukan masalah. Tapi bagi seorang anak yang 3 tahun, 5 tahun itu masalah besar. Berapa banyak anak-anak yang stres karena mau ujian? Apakah 6 kali 6, 7 kali 8 itu berubah? Tidak, masalahnya tetap sama. Cuma kapasitas diri saya dan Anda sudah jauh lebih besar. Makanya semakin kecil kapasitas hidup seseorang, semakin dia mudah panik, gelisah, khawatir, takut, bingung. Itu waktunya kita menyadari kita perlu memperbesar kapasitas diri kita. Seperti tadi saya katakan, kalau lift itu sudah penuh, ya, misalnya kapasitasnya kalau Anda naik lift biasa tertulis 10 orang, ya, 1.500 kilo misalnya. Kalau lift itu memenuhi kapasitasnya bahkan lebih, dia nggak bisa nutup, bahkan dia berbunyi, tet, ya, itu berarti sudah over capacity. Sama manusia, kalau beban ini datang, beban itu datang, kadang-kadang udah tet, wah udah ngoceh-ngoceh ya. Bahkan banyak orang sudah 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip gitu ya. Wah udah pusing. Tetapi apa? Ketika orang yang punya kapasitas besar, mereka masih bisa tenang, bisa berpikir jernih, bisa sangat menguasai dirinya, dia tidak bingung, dia tidak panik karena kapasitasnya besar menghadapi masalah. Nah, saudara, makanya saya yakin dan saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan pencobaan yang kita alami melebihi kapasitas kita. 1 Korintus 10 ayat 13 yang tentu saudara tahu, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan di Filipi 4 ayat 12 sampai 13 saya coba memberikan dalam terjemahan Amplified Bible, lebih jelas apa yang Paulus katakan. Aku telah belajar dalam setiap dan segala keadaan, rahasia untuk menghadapi berbagai situasi. Aku memiliki kekuatan untuk segala keadaan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Aku siap untuk apapun dan untuk mengimbangi apapun melalui Dia yang menyalurkan kekuatan batiniah ke dalamku.
Aku sanggup di dalam kesanggupan Kristus. Nah, di situ dikatakan apa? Aku memiliki kekuatan dalam kurung kapasitas. Sebenarnya ayatnya kalau saudara baca di firman Tuhan, sebenarnya pendek. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Kristus Yesus memberi kekuatan kepadaku. Namun dari terjemahan Amplified Bible ini, kita menjadi lebih jelas. Ini berbicara apa? Kita dapat menanggung sesuai dengan kapasitas kita. Saya percaya kalau Anda seorang pemimpin, Anda harus punya kapasitas yang besar. Selain kita pusing dengan masalah pribadi seringkali, urusan pekerjaan, keuangan, tantangan pelayanan, kita harus memikirkan mungkin jemaat, kita harus memikirkan staf kita harus memikirkan tim kita. Seorang pemimpin harus punya kapasitas yang besar. Sama seperti seorang kepala rumah tangga harus punya kapasitas yang besar untuk menanggung beban-beban keluarganya. Kalau pemimpinnya aja pusing, apalagi timnya. Kalau ayahnya saja bingung, apalagi anak dan istri. Makanya selalu berdoa, minta Tuhan perbesar kapasitas kita. Dan saya bersyukur dalam hidup ini Tuhan terus melatih saya untuk memperbesar kapasitas. Ada banyak tanggung jawab dalam hidup saya. Tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab keluarga. Bahkan banyak orang-orang yang saya lihat seringkali mengeluh, aduh saya sibuk nih, aduh nggak ada waktu nih. Seringkali mereka yang tidak mampu mengatur waktu dan prioritas mereka. Saya percaya ketika kita punya kapasitas yang besar, ada banyak beban-beban yang datang dalam hidup kita bisa handle. Sebaliknya, ketika kita punya kapasitas yang kecil, itu akan membuat kita melihat masalah begitu besar. Contoh, sebagian orang mungkin punya kapasitas keuangan yang mungkin cuma bisa bertahan 3 hari sampai seminggu, dia akan bingung, dia akan pusing, aduh hari esok bagaimana? Begitu pula ada orang kapasitas rohaninya mungkin kecil, sehingga ketika godaan datang, tantangan datang, mereka mudah ambruk, apalagi dalam tahap atau mungkin saat-saat di mana banyak goncangan saat ini terjadi. Saudara tahu, lewat pandemi ini, lewat krisis, baik secara kesehatan, secara keuangan, banyak orang di PHK, banyak bisnis yang tidak stabil. Begitu pula juga banyak toko dagangan yang tidak selaris dulu. Disinilah kita perlu punya kapasitas yang besar. Jadikan krisis, jadikan tantangan sebagai sarana membentuk kita, memperbesar kapasitas kita untuk bisa kita lalui dan keluar sebagai pemenang. Nah, yang kedua adalah tadi saya berkata kapasitas yang besar membuat kita siap menanggung banyak beban dan menerima banyak berkat. Setelah kita siap menanggung beban, disinilah kita siap juga di depan atau ke depannya menerima lebih banyak berkat. Amin. Nah, saya mau bacakan satu ayat yang saudara tentu tidak asing lagi, ya, doa Yabes. Tapi kita lihat dan saya mau perjelas bagaimana cara dia berdoa. 1 Tawarik 4 ayat 10 berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Siapa yang mau kalau berdoa diberkati berlimpah-limpah? Yes, amin. Pasti saudara inginkan ini ya, doa yang dijawab. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Wow, tentu kita rindu, kita berharap doa kita dikabulkan Allah. Tapi lihat doa Yabes. Seringkali orang cuma bilang ini doa berkat. Tapi yang menarik adalah dia berkata bahwa perluas daerahku, perluas teritoriku, perluas kapasitasku. Artinya apa? Saya yakin Yabes tahu benar bahwa Tuhan terlalu sanggup memberkati saya dan saudara. Termasuk juga Yabes tahu sekali bahwa Tuhan sanggup memberkati dia. Tapi kalau teritori, areanya, kapasitasnya nggak siap, jadi percuma. Sebagai contoh begini, kalau zaman dulu kira-kira berkat itu atau mungkin berkat yang berlimpah-limpah itu bentuknya seperti apa? Misalnya, saya bukan ahli teologi ya, tapi kita tahu bahwa orang dulu itu diukur misalnya kekayaannya dari dombanya, atau mungkin kambing ternaknya ya. Nah, bahkan kita pernah lihat kisah Abraham dan Lot bertengkar gembala-gembalanya karena apa? Masalah area yang gak cukup. Nah, jadi coba kebayang kalau Tuhan memberkati Yabes tapi areanya gak cukup, mau dikemanain semuanya berkat yang berlimpah-limpah itu. Begitu pula dalam hidup kita. Kita perlu tahu bahwa Tuhan masih punya banyak berkat yang siap dicurahkan bagi hidup saya dan saudara. Amin. Tapi problemnya seringkali wadahnya, kapasitas diri kita tidak siap menampungnya. Makanya kita perlu mengupgrade kapasitas diri kita. Contoh, kalau seseorang punya kapasitas yang tidak siap, berkat datang
tapi kapasitasnya tidak siap, maka berkat itu mungkin akan dialihkan kepada orang yang lebih siap. Contoh misalnya ada sebuah perusahaan ya yang berkata bahwa kami ingin mengutus orang-orang kami, karyawan kami untuk bisa buka cabang di luar negeri. Siapa yang mau? Wah, kebetulan ada satu karyawan yang sudah mendambakan punya gaji yang naik, punya penghasilan yang lebih baik, karir yang dipromosi, itu jadi doa dia selama ini. Nah, begitu dia dengar ini, kesempatan ini, dia berkata, wah ini jawaban doa dari Tuhan. Jadi perusahaan itu bilang, siap pokoknya kalau Anda siap diutus ke luar negeri untuk buka cabang dari perusahaan kita, maka gajinya akan naik 2 kali lipat. Ada uang tambahan, ya komisi tambahan, ada karir yang meningkat. Kalau dulu di sini karyawan, di sana menjadi pimpinan cabang gitu ya. Tapi ada syaratnya, harus menguasai bahasa Mandarin. Ya, kalau yang diutus ke Shanghai, yang diutus ke London harus fasih bahasa Inggris. Itu syarat pertamanya. Yang kedua, harus bisa siap untuk memimpin 30 orang ya, staf yang asli atau lokal di sana. Wah, begitu dia dengar, dia bingung. Satu sisi pengen mendapatkan pencapaian atau promosi ini, tapi dia nggak siap. Bahasa Mandarin nggak kuasai, bahasa Inggris nggak bisa, cuma bisa bahasa Indonesia plus bahasa roh misalnya ya. Nah, terus dia nggak punya kemampuan leadership skill yang mendukung. Selama ini nggak biasa mimpin orang. Yang ada juga track recordnya nggak bagus, ribut sama ini, ribut sama itu. Artinya apa? Apakah nggak ada kesempatan? Ada. Kapasitasnya nggak siap, maka akhirnya teman kerjanya yang dapat kesempatan itu sudah siap secara skill, sudah siap secara kemampuan ya, artinya siap kapasitasnya, bahasa asing siap, leadership skill, oh udah biasa di sini aja mimpin beberapa puluh orang di organisasi yang menjadi pengalaman dia. Akhirnya dia yang mendapat berkat tersebut. Nah, jadi seringkali masalahnya bukan dari pemberi berkat, tapi penerima berkat tidak siap. Contoh, misalnya di tangan saya ada sebuah wadah, misalnya sebuah botol yang kapasitas 1 liter. Ya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan berkat-Mu 1 liter. Bisa nggak? Bisa, Tuhan sanggup. Ya, maka berkat 1 liter itu akan memenuhi wadah tersebut. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan kirim aku 1 galon air, maka akan sulit. Kenapa? Kalau berkatnya datang 1 galon, cuma isi 1 liter, yang lainnya mau dikemanain. Maka kita akan dapat kebanyakan sesuai dengan kapasitas kita 1 liter. Nah, jadi seringkali Tuhan mau memberkati hidup kita. Mau mengangkat, mau mempromosikan diri kita. Mau mengirimkan banyak hal-hal yang luar biasa mempercayakan. Tapi seringkali kapasitas saya dan Anda yang belum siap. Makanya berdoa, perbesar kapasitas diriku Tuhan. Saya percaya, makanya banyak orang belum siap diberi kepercayaan jabatan yang lebih tinggi. Mungkin belum siap kapasitasnya untuk mendapatkan jodoh. Karena ngurus dirinya sendiri aja nggak becus. Ada banyak orang, wah hidupnya aja sendiri berantakan. Gimana kalau nanti dipercayakan jodoh dan anak orang gitu ya. Diri aja nggak bisa dinafkahi apalagi nanti anak orang gitu. Nah, jadi ada orang minta Tuhan kirim orderan. Nah, bukan Tuhan nggak bisa kirim orderan. Sistem kita udah siap belum? Kita bisa buat sistem yang lebih baik gak? Saya pernah mengalami seperti itu. Artinya gini, saya pergi ke sebuah restoran baru ya, direferensi oleh teman. Wah, saya lihat baru buka nih, enak kelihatannya, orang ngantri. Berarti ada berkat ya. Tapi begitu kita makan, wah saya lihat terjadi keributan ya. Wah, pemiliknya dikomplain, dimarahin ya. Stafnya karena salah bon, salah nota, salah antar. Kenapa? Kewalahan ya. Banyak pelanggan tapi kecewa karena tidak siap. Belum siap pengaturannya dan mungkin sistem pesanannya. Nah, ini contoh. Artinya apa? Saya percaya sesuatu yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Mungkin uang, mungkin waktu, mungkin pelayanan, mungkin kepercayaan, bisnis. Kita bisa kehilangan hal tersebut. Saya mau ajak kita lihat beberapa ayat. Matius 25 ayat 15. Di situ dikatakan apa? Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Wow, menarik sekali firman Tuhan ya. Jadi jangan bilang Tuhan gak adil, kok dia punya karir lebih bagus, kok dia punya bisnis lebih berkembang, pelayanannya lebih maju. Lihat, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, jadi
Artinya apa? Sangat ditentukan kesanggupan kita mengelola. Ayat 28 dari Matius 25. Nah, ini tragis. Tapi jadi pembelajaran buat kita. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi yang dapat 1 talenta dia nggak bisa kelola, nggak bisa urus, itu diambil malah dikasih yang sudah 10 talenta. Kenapa? Terpercaya bisa kembangkan. Sama dalam hidup. Misalnya kalau kita punya staff, dikasih 1 tanggung jawab, udah bingung, udah ngoceh, udah marah, ya, atau dalam pelayanan seringkali ya, saya dalam pelayanan ada tim, kita kasih 1 tanggung jawab kecil. Tanggung jawab kecil aja udah ngeluh, ya, udah ngeyel, udah bingung dia nggak tahu mau ngapain. Ya sudah, saya pikir dalam pelayanan ya sudah, saya nggak marah, tapi ya sudah, kepercayaan itu saya akan kasih sama orang yang jalanin tanggung jawab pelayanan itu dengan sukacita, ya, yang sudah punya kemampuan melayani yang lain, dikasih tambahan lagi, dikasih tanggung jawab lagi, dia bisa lakukan dengan sangat baik. Itu prinsip dalam kehidupan. Begitu pula Tuhan, apapun yang dipercayakan dalam hidup kita harus bisa kelola, kita harus bisa kembangkan, kita bisa terus menjadi orang yang diandalkan. Maka Anda lihat, lebih banyak lagi kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi, sama dengan contoh talenta tadi, ya, yang tidak bisa kelola, maka itu diambil daripadanya, diberikan pada orang yang punya kapasitas kelola lebih besar. Kapasitas kita yang besar akan menarik hal-hal yang besar. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas kita? Nah, di bagian terakhir ini saya akan bagikan dengan cepat. Bagaimana upgrade kapasitas kita? Kita lihat ayat Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi kita bisa memperbesar kapasitas kita dengan cara apa? Terus mengembangkan diri kita dengan belajar dan berlatih. Ya, doa penting, puasa penting, pujian penyembahan penting. Tapi jangan sampai kita tidak belajar lagi, tidak berlatih lagi untuk mengembangkan bidang yang kita ingin menjadikan sesuatu fokus untuk bisa maju. Contoh, ya, apapun yang kita pelajari itu akan mengembangkan kapasitas kita. Kita banyak belajar perkara-perkara rohani, kita belajar doa, kita belajar pujian penyembahan, maka kapasitas kita di area tersebut akan meningkat. Ada orang belajar masak, maka kapasitas dia di bidang masak akan meningkat. Ya, kalau Anda di bidang desain atau Anda bidang mungkin teknik industri, Anda banyak belajar area tersebut, maka kapasitas Anda di bidang tersebut akan berkembang. Nah, dengan terus belajar, kita memperluas dan memperbesar kapasitas hidup kita. Sehingga dunia kita makin luas. Tetapi selain belajar, kita harus berlatih. Ya, apapun yang kita latih akan berkembang. Kita latih angkat beban, maka otot kita akan berkembang. Kita sering latihan musik, ya, maka kemampuan musik kita akan meningkat. Ya, kita sering latih diri kita untuk peperangan rohani misalnya. Kita latih diri kita untuk puasa, maka kapasitas rohani kita akan meningkat. Ya, makanya kita perlu selalu belajar hal-hal baru, hal-hal yang kita fokuskan, yang kita mau kembangkan. Kita belajar tentang pernikahan, kita berlatih komunikasi yang baik sama pasangan kita, maka kita akan lihat kapasitas dalam pernikahan kita akan berkembang. Kita terus belajar banyak firman Tuhan, maka kapasitas firman dalam kehidupanmu, kita latih diri kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar handal, skillful. Jadi pesan saya terakhir bahwa hidup ini perlu punya kapasitas yang besar. Dan ketika Anda punya kapasitas yang besar, Anda akan sanggup menanggung banyak beban, tantangan, krisis, masalah, dan Anda bisa hadapi dengan tenang, dengan baik, dan kita bisa siap menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Dan saya percaya jemaat yang mendengarkan, para penonton dari ibadah online ini, doa saya terus belajar, terus berlatih, baik hal-hal spiritual atau hal-hal rohani, dari firman, berdoa, dan juga bukan cuma dari hal-hal rohani, terus belajar dan berlatih, keahlian baru, skill, pengetahuan diperluas, kemampuan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang skillful. Karena di Alkitab,
Orang-orang yang terlatihlah yang memenangkan jarahan, yang memenangkan pertempuran, yang siap merebut apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Doa saya, perbesar kapasitas Anda, perbesar kapasitas kita semua termasuk saya untuk siap perkara-perkara yang besar Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Selamat untuk bisa kita mengikuti ibadah-ibadah online berikutnya, dan saya percaya melalui ibadah online ini semoga saudara terinspirasi, dikuatkan, dihibur, dan juga diperlengkapi. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur waktu yang singkat ini kami belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Doa kami, perbesar kapasitas kami, perluas teritori kami, biar kami siap menanggung lebih banyak beban, tantangan, masalah dalam hidup ini, dan kami tetap kuat. Dan kami juga siap menerima lebih banyak berkat, promosi, kepercayaan, kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memperbesar kapasitas katakan amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Ibadah online GBI Kebon Siri dapat dilihat di aplikasi RCTI Plus. Bapak Ibu Saudara dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Kami mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Ibadah akan dimulai pukul 8 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Petra Vanggidae. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu 5 Agustus 2020, pukul 6 pagi dengan tema Antikristus Siapa Sih? Bagian kedua. Narasumber Pastor Aruna Wirjolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri New Flash minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Notor Harjo, dan keempat wakil gembala, gembala cabang GBI Kebon Siri, dan gembala-gembala kul. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan mengurapi senantiasa. Kami berdoa buat setiap jemaat GBI Kebon Siri dan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, bahkan di setiap usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong, bahkan mencukupkan setiap apapun yang dibutuhkan. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda, generasi Jeremia, Tuhan pakai menjadi terang di tengah-tengah generasi ini. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi dibangkitkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur, bupati, dan sampai kepada kepala desa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan yang sempurna bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.